Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku pada ladang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut berbahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemuliaan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini dapat kita dengar bersama, suatu ungkapan mazmur atau kidung pujian yang disampaikan oleh Raja Daud. Ya, Raja Daud ini adalah seseorang yang selalu dan senantiasa dalam keadaan susah, dalam keadaan sukar, dalam keadaan senang, selalu memuji Tuhan. Daud ini kalau diibaratkan negara-negara, dia lebih cocok ke negara India. Karena apa? Kalau India pas lagi sedih langsung nyanyi. Kalau dia bersedih langsung menyanyi. Nah, kira-kira kalau diibaratkan seperti negara apa ini Daud? Dia kalau bersedih, dia bernyanyi. Kalau dia alami tantangan, dia bernyanyi. Kalau dia alami sukacita pun, dia bernyanyi. Makanya banyak tulisan-tulisan Daud yang memang di situ adalah merupakan bentuk rasa syukur yang disampaikan lewat puji-pujian. Dalam keadaan susah ataupun tidak susah, dia tetap mengucap syukur, dan itu yang dilantunkan syukurnya melalui puji-pujian. Dalam lantunan syukur yang dia sampaikan kepada Tuhan, dia menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Tuhan itu adalah seorang gembala yang baik. Dan gembala yang baik yang dipahami oleh Raja Daud, dia tidak pernah akan membiarkan domba-dombanya kekurangan. Itu yang dia alami. Jadi bukan cuma sekedar nyanyian yang tidak dia alami, tetapi nyanyian mazmur yang merupakan pengalaman hidup daripada Raja Daud. Dia alami dan kemudian dia catatkan dan dia simpulkan bahwa ketika Tuhan menjadi gembala yang baik, ketika Tuhan menjadi gembala di dalam hidupnya, maka takkan kekurangan Daud. Apa yang Daud sampaikan bukan sekali lagi hanya sekedar apa yang dia pikirkan dan dia tuangkan dalam suatu mazmur, tetapi itulah pengalaman hidup yang dialami oleh Raja Daud, dan dia sampaikan bahwasanya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa Daud katakan dia tidak akan kekurangan? Karena Alkitab mencatat Tuhan menuntun Daud, membaringkan Daud kepada padang yang berumput hijau, dan kemudian kepada air yang tenang. Mustahil, saudara, seekor domba, seekor lembu, seekor sapi yang dituntun selalu kepada rumput yang hijau, yang selalu dituntun kepada air yang tenang, dan kemudian dia akan merasakan lapar. Kalau sampai seekor sapi, seekor lembu, seekor domba dituntun kepada padang yang berumput hijau, dituntun kepada air yang tenang, dan dia masih lapar, dia masih kekurangan, berarti ini sapi penyakitan. Berarti ini domba ini sedang sakit, saudara.
ada sesuatu yang tidak normal kepada domba, sapi, lembu yang dituntun kepada rumput yang hijau, air yang tenang, dan kemudian dia merasa kurang. Tetapi bukan demikian Daud. Dia merasa tidak ada kekurangan. Dia merasa tidak berkekurangan karena Tuhan Gembala yang selalu menghentarkan dia kepada rumput yang hijau, rumput yang layak untuk dimakan, dan air yang tenang. Dan bukan cuma itu, Alkitab menyaksikan Daud di hadapan musuh-musuhnya, ya, ayat yang kelima, karena Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuh. Daud tidak berkekurangan, karena sekalipun dia ada di hadapan musuh, Tuhan selalu menyediakan makanan bagi Daud. Ini luar biasa. Di hadapan musuh akan sangat sulit bagi seseorang yang sementara berperang, kemudian dia akan memiliki bekal makanan. Tetapi di hadapan musuh, ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, maka di sana ada pembelaan Tuhan, ada makanan yang mampu dihidangkan Tuhan kepada Daud, sekalipun Daud ada di hadapan musuhnya. Bahkan kesaksian Daud bikin kita luar biasa, saudara. Dia sangat tertarik. Kenapa? Bukan hanya Tuhan menyediakan hidangan bagi Daud di hadapan lawan-lawannya. Ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ketika Tuhan menjadi gembala Daud, maka Daud mengatakan yang akan mengikuti dia adalah kebajikan, adalah kemurahan belaka yang terus akan mengikuti Daud. Bukan Daud yang mengikuti kemurahan, bukan Daud yang mengikuti kebaikan, tetapi kebaikan itu akan ikut dengan Daud. Kebaikan dan kemurahan itu akan ikut dengan Daud. Itulah kenapa sampai Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, saudara. Ini luar biasa. Daud memberikan satu gambaran bagi saudara dan saya, memberikan pelajaran bagi kita semua. Ketika Tuhan kita jadikan sebagai gembala, maka engkau tidak akan berkekurangan. Dan saya pelajari, tidak ada di dalam Alkitab, saudara, tidak ada di dalam firman Tuhan, bahwasannya domba-domba yang mengikut gembala yang baik akan ada di dalam kekurangan. Saya belum menemukan hal itu. Tetapi Daud dengan tegas dia katakan, ketika Tuhan menjadi gembala, maka tidak akan kekurangan aku. Ya. Bahkan Daud pernah berkata, saudara, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak pernah berkekurangan, saudara. Singa-singa muda, bukan singa tua. Singa tua saja sangat sulit untuk berada pada zona kelaparan. Zona yang sulit bagi seekor singa yang tua. Karena apa? Singa ini adalah raja hutan. Mustahil yang disebut raja hutan kemudian dia tidak menemukan mangsanya. Ada banyak sekali yang bisa dia mangsa, sehingga tidak kelaparan akan perutnya. Tetapi Daud menyampaikan, kalaupun singa tua kelaparan, kalaupun singa muda mengalami kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan berkekurangan, saudara. Sekalipun demikian, sulit bagi singa untuk dia merana kelaparan. Tetapi kalaupun itu terjadi kepada singa, itu tidak akan terjadi kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Sampai Daud saksikan, dahulu aku muda, sampai aku tua, aku tidak pernah melihat
Orang-orang benar hidup meminta-minta dan anak cucunya meminta-minta. Mereka diberkati Tuhan, bahkan mereka memberikan pinjaman. Inilah gambaran bahwasanya ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala, tidak kekurangan aku. Kita pun akan alami hal yang sama. Ketika Tuhan menjadi gembalaku, singa-singa muda akan kelaparan, tetapi saudara dan saya tidak pernah akan mengalami hal itu. Kita pun akan bersaksi kelak nanti. Dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Aku tidak pernah melihat orang-orang benar ditinggalkan Tuhan. Orang-orang takut Tuhan dibiarkan Tuhan, tetapi mereka dipelihara. Bahkan anak cucunya tidak dibiarkan Tuhan meminta-minta. Artinya mereka tidak berada di dalam kekurangan. Tetapi saat ini yang menjadi problem saat ini, saudara, tidak sedikit orang-orang Kristen, orang-orang percaya berteriak adanya kekurangan, berteriak adanya kelaparan, berteriak adanya kesusahan. Saudara-saudara, sangat berbeda dengan kesaksian daripada Raja Daud. Daud menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dialami oleh kebanyakan orang Kristen. Justru ketika Daud berkatakan tidak kekurangan, orang-orang Kristen, orang-orang disebut orang-orang percaya, menyebut ada kekurangan, ada kelaparan. Saudara, saya tidak pernah menemukan di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa ketika engkau ikut Tuhan, ada kekurangan di sana. Saya tidak pernah menemukan ada janji Tuhan, kalau engkau ikut Tuhan, engkau ada di dalam kekurangan. Ya, tidak pernah Tuhan berjanji demikian. Dan kalaupun ujian itu pasti ada, karena tidak mungkin tanpa ujian, sehingga kita bisa mengalami peningkatan, atau orang suka bilang next level. Kalau tidak ada pencobaan, mustahil kita akan menerima mahkota yang Tuhan siapkan. Jadi kalau ada pencobaan, ada ujian, itu bagian daripada proses Tuhan untuk kita mengalami sesuatu yang lebih baik. Tetapi kalau Tuhan bilang harus berkekurangan, itu tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada di dalam firman Tuhan. Tetapi pertanyaan, kenapa saudara Daud tidak mengalami kekurangan ketika Tuhan menjadi gembalanya? Tetapi kenapa banyak orang Kristen berteriak ada kekurangan, padahal dia orang percaya? Yang pertama, saya catat adalah orang Kristen yang demikian, ada orang Kristen yang masih kompromi dengan dosa. Biarpun Tuhan menjadi gembala yang baik, biarpun Tuhan yang selalu kita nomor satukan, tetapi kalau masih tidak kompromi dengan dosa, dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar, judulnya, kalau kita masih tidak kompromi dengan dosa, maka kita akan terjebak pada pertolongan yang tidak ada daripada Tuhan. Makanya Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2, Alkitab berkata, bukan tangan Tuhan terlalu singkat, kurang panjang untuk menolong, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar seru doamu, tetapi yang menjadi pemisah, yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan adalah karena dosa dan kejahatan. Dosa dan kejahatan inilah yang membuat Tuhan tidak menolong kita. Dosa dan kejahatan inilah yang membuat Tuhan tidak menolong orang-orang yang berteriak minta tolong kepadanya. Dosa dan kejahatan inilah sampai Tuhan tidak membawa domba-domba itu kepada padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Pada mereka teriak lapar, susah, kekurangan, tetapi mereka malah semakin menjauh seperti bangsa Israel. Semakin
semakin meninggalkan Tuhan, semakin tidak peduli dengan Tuhan. Tuhan biarkan mereka mengalami demikian, bahkan sampai Tuhan tolak mereka. Tuhan tinggalkan, Tuhan tolak mereka karena mereka selalu kompromi dengan dosa. Bahkan kita tahu hanya ada 2 yang tembus sampai Kanaan. Itulah Yosua dan Kaleb, kedua manusia yang tidak mau kompromi dengan dosa. Ada ribuan orang Tuhan habis di padang gurun karena selalu kompromi dengan dosa. Musa lambat sedikit di padang gurun. Mereka langsung buat apa? Patung lembu emas untuk menyembah dia. Karena kompromi dengan dosa, mereka tidak melihat pemeliharaan daripada gembala yang baik. Sama dengan saudara dan saya. Kalau kita masih kompromi dengan dosa, kita masih suka bermain-main dengan dosa, ini dosa kecil. Tidak ada dosa kecil. Kalau itu dosa, kita tancap. Oh, saudara yang terkasih, Alkitab bilang tidak ada pengampunan dosa kalau engkau sengaja berbuat dosa. Kalau kita sudah tahu ini dosa, jangan coba-coba. Dosa itu ibarat api. Kalau engkau terobos api, pasti engkau terbakar. Dosa itu ibarat makan cabai, tidak langsung pedas. Ketika engkau terobos dosa, tidak apa-apa. Tetapi sebenarnya akan engkau terima penghukuman daripada Tuhan. Kalau kita menerobos yang namanya dosa, tidak ada pertolongan, tidak ada gada, tidak ada tongkat daripada Gembala Agung untuk menolong saudara dan saya. Ya. Makanya hindarkan diri untuk mau kompromi dengan dosa. Sekalipun kita terlalu taat dengan Tuhan, terlalu gila-gilaan dengan Tuhan, gila untuk melayani Tuhan, gila-gilaan. Tetapi kalau masih ada kompromi dengan dosa, percaya, satu waktu kita akan alami apa yang saya katakan. Tidak ada pertolongan dari Tuhan. Dan ketika tidak ada pertolongan dari Tuhan, maka di situ kita akan merasakan kekurangan. Mungkin kita tidak kekurangan uang, tetapi di hati akan terasa hampa dan kosong. Kita mengiring, melayani, bergereja, hidup, tapi tidak seperti hidup. Ada kegelisahan di dalam hati yang selalu membuat kita tertuduh dan merasa bersalah. Itu karena dosa-dosa kecil. Akan membuat hati bangun pagi tidak sejahtera karena kita kompromi dengan dosa. Kita alami keuangan mantap, bagus. Tetapi ingat, ada kekurangan yang begitu besar. Ada kekeringan begitu besar di dalam hati. Melangkah takut, bimbang ragu, ntar keluar ditabrak kontainer mati neraka. Karena kompromi dengan dosa. Ya. Sekali lagi, jangan pernah mau kompromi dengan dosa. Dosa kecil, dosa besar. Kita harus berani berkata tidak untuk kompromi dengan dosa. Tidak ada. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita tahu memilah-milih, ini dosa dan ini bukan dosa. Lakukan supaya kita boleh melihat pertolongan Tuhan. Ya. Hal yang kedua yang saya pelajari, kenapa orang berteriak susah, sukar? Kenapa orang berteriak kelaparan, kesukaran, kekurangan? Karena hal yang kedua, mereka tidak berani, tidak cukup berani untuk menjabarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan kutambahkan kepadamu. Mereka tidak terlalu berani, tidak cukup berani, padahal mereka percaya adalah firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain akan kutambahkan kepadamu. Mereka tidak terlalu berani untuk memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka lupa semua yang mereka punya itu adalah pemberian Tuhan. Bahkan nafas hidup yang kita punya saat ini itu adalah pemberian Tuhan. Katakan amin ya. Saudara, ada kejadian yang sangat serius kemarin.
Dan mungkin kemarin itu bisa menjadi hari terakhir saya dan malam ini saya tidak melayani. Saya minum air, saudara, 2 gelas. Setelah saya minum air 2 gelas, tiba-tiba badan ini, saudara, perut khususnya itu membengkak dan sangat nyeri, saudara. Sangat nyeri banget, sangat nyeri. Dan kemudian nyeri disertai dengan untuk bernafas susah. Nah, yang bernafas ini yang susah, yang saya sampai keringat dingin. Wah, ini bisa lewat ini. Apalagi ada kalimat-kalimat yang menghantui saya. Kemarin ya, saudara, ada teman bilang, kenapa banyak orang meninggal gara-gara penyakit mah? Karena, saudara, itu semacam ada penghambatan oksigen ke darah, saudara, karena stres yang berlebihan itu. Waduh, saya coba buang kalimat itu, saudara, karena memang sakit sekali. Jadi kalau saya berdiri tegak seperti ini, benar-benar susah bernapas. Jadi saya harus begini menahan sakit, saudara. Waduh, sampai kepikir, waduh, jangan-jangan udah mau lewat saya ini. Ya, karena bernafas susah, saudara. Dalam kondisi itu, dalam kondisi sakit seperti disilet, saudara, saya masuk kamar, saya angkat tangan, saya berlutut, saya berdoa. Saya merayu Tuhan. Tuhan, kalau misalkan saya udah nggak memuji Tuhan lagi, kekurangan satu orang yang memuji Tuhan, saya rayu Tuhan. Kalaupun misalkan Tuhan senang saya seperti ini, kasih kuat saya Tuhan, kasih kuat. Memang sempat terpikir Firdaus, memang sempat terpikir obat penahan rasa nyeri, saudara. Tetapi kali ini Tuhan, saya ingin betul-betul mengalami mujizat Tuhan. Saya ingin betul-betul Tuhan yang menjamah saya. Saya berdoa, saudara, saya berlutut, saya angkat tangan. Tetap juga, saudara, angkat tangan, tetap ini bengkak, terasa keras dan nyeri sekali, saudara. Dan tetap bernapas susah. Selesai saya berdoa, saya merasa agak enakan. Tapi kemudian setelah saya keluar dari kamar, saya ke ruang tamu, saudara. Waduh, datang lagi, saudara. Datang lagi, dia menyerang perut ini, sakit sekali, susah bernafas. Saya panggil istri saya, dia puji Tuhan, dia punya iman yang kuat juga. Dia bilang, tolong doakan tengking ini, tengking. Jadi mereka dan travel bantu kadang. Jadi mereka berdua ya menopang saya dengan doa. Sambil saya mengangkat tangan, ya, saya ditopang mereka berdua untuk saya bisa mengalami Tuhan. Mereka tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Ada sekitar 5 menit mereka berperang dan saya ikut berperang. Saya angkat tangan, saya tidak mau ditangani dokter. Saya ingin ditangani oleh Tuhan Yesus. Ada sekitar 5 menit, saudara. Kemudian saya angkat tangan, saya bilang, ada perubahan. Saya bilang udah 60%. Kemudian 70%, 80%, dan kemudian saya nyanyi, saudara. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saya merasa seperti sudah sembuh, saudara. Memang tidak ada rasa sakit lagi. Dan kemudian saya berdiri. Setelah saya berdiri, wah, kambuh lagi, saudara. Serangan lagi. Saya masuk kamar, saya berdoa. Saya rayu Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara. Hari ketiga, kali yang ketiga saya berdoa, saya merasakan, ya puji Tuhan, saya merasakan ada kekuatan baru yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan. Ya. Tapi bukan berarti salah kita mau ke dokter. Saya tidak bilang salah. Ya, tergantung iman kita masing-masing. Saya beriman Tuhan mampu lakukan sesuatu yang luar biasa bagi saya, dan itu saya alami. Saya angkat tangan dalam keadaan sakit seperti disilet, saudara, dan napas seperti mau berhenti. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan buktikan kuasa itu. Ya, kalau mau mati, saya rasa nggak mungkin mau mati. Saya rasa nggak mungkin akan mati, saudara. Itu kalimat-kalimat iman yang saya sampaikan, dan puji Tuhan terbukti. Saat kita alami sesuatu yang menurut kita sulit, saya tetap mau sarankan kepada kita,
Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari Tuhan dan kebenaran dan kekuatan Allah. Maka kita akan melihat Tuhan tambahkan dengan kesehatan dan kesungguhan. Kita kurang berani untuk memprioritaskan Tuhan. Padahal logikanya adalah kita sehat, kita kuat, kita bernafas, kita bekerja, dan pekerjaan itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Tetapi pada kenyataan, setelah Tuhan memberikan pekerjaan, kadang-kadang pekerjaan ini membuat kita jauh dari Tuhan. Misalkan Opung memberikan sesuatu kepada saya, Opung yang kemudian memberikan jalan rekomendasi sehingga saya diterima di satu tempat untuk bekerja. Tetapi kemudian ketika ketemu Opung, saya tidak menegur Opung. Atau kemudian ketika Opung memanggil saya, Fit, ke rumah dulu. Dan saya tidak datang. Saya memilih datang ke rumah orang lain. Seperti yang dirasakan Opung, seperti itulah yang Tuhan rasakan. Ketika kita berdoa minta pekerjaan waktu kita belum punya pekerjaan, kita berlutut, kita angkat tangan, kita berdoa, kita berpuasa, kita teriak kepada Tuhan. Berulang-ulang, saban hari, setiap hari, bahkan setiap malam kita berdoa. Akhirnya Tuhan berikan pekerjaan. Tetapi kemudian apa yang Tuhan rasakan? Tuhan berikan kita pekerjaan. Tetapi kemudian kita lebih takut kepada bos di tempat kita bekerja daripada kita takut kepada Tuhan. Kita lebih menunaikan kewajiban kita di tempat pekerjaan daripada kita menunaikan tugas tanggung jawab kita kepada Tuhan. Seperti apa yang Opung rasakan, seperti itu juga yang Tuhan rasakan. Dia memberikan kita, Dia memberkati kita, Dia melakukan apa yang kita mau, kita doakan. Tetapi setelah Tuhan anugerahkan, kita justru tidak melihat Dia. Seperti itulah yang Tuhan rasakan, saudara-saudara. Makanya Tuhan menginginkan kita untuk mengutamakan Dia. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain Tuhan pasti tambahkan. Kita terlalu yakin Tuhan pasti bela. Kenapa ada Alkitab yang memberikan contoh? Siapa? Daniel. Daniel, saudara, ketika disuruh untuk menyembah Nebukadnezar patung, karena dia tahu itu salah, itu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Sebagai pejabat tinggi, saudara, dia tidak takut kehilangan jabatan. Dia tidak takut kehilangan pekerjaan. Bahkan kehilangan nyawa pun dia tidak takut. Itu luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Darius menyanjung Tuhannya Daniel. Karena sudah dibuang di kandang singa. Bukan kematian, tetapi hidup. Dan itu menjadi kesaksian kepada Daniel dan kepada Raja Darius pada waktu itu. Kita tidak terlalu berani untuk bertindak seperti Daniel, untuk memprioritaskan Tuhan. Padahal kita tahu satu waktu Tuhan bisa mengambil jabatan itu. Suatu waktu Tuhan bisa mengambil bukan cuma jabatan, tetapi nyawa sekalipun. Tuhan mampu berbuat demikian. Tapi Tuhan tidak seperti manusia. Kalau manusia, dia bisa berbuat demikian ketika dia tersakiti. Tapi Tuhan tidak mau berbuat demikian. Seperti Adam dan Hawa, Dia berikan free will, kebebasan untuk memilih. Silakan tentukan yang terbaik bagimu adalah apa. Ya. Tuhan tidak memaksa kita, tetapi Tuhan cuma kasih gambaran. Tuhan tidak memaksa kita, tetapi Dia menginginkan kita mencintai Dia dengan tulus. Bukan dengan paksa, tetapi dengan sukarela dan ikhlas tulus untuk melakukan kehendaknya. Dan saya terlalu yakin seperti Daniel tetap diangkat Tuhan. Dia tetap menjadi pejabat 3 pemerintahan besar pada waktu itu. Demikian pun kita. Ketika kita belajar memprioritaskan Tuhan di dalam segala sesuatu, di dalam pekerjaan kita, di dalam aktivitas kita, saya yakin pilihannya cuma satu.
Tuhan pasti mempermuliakan orang-orang seperti demikian. Tuhan promosikan, Tuhan permuliakan Daniel. Beberapa pemerintahan, bayangin 3 kali menjadi pejabat tinggi pada saat itu. Padahal mereka hanyalah orang buangan. Tetapi bagaimana mereka tidak mempergunakan memakai Daniel sebagai pejabat tinggi pada waktu itu? Karena Daniel Tuhan limpahkan dengan hikmat. Karena ketaatan dia yang selalu memprioritaskan Tuhan. Itu yang membuat Daniel mengalami pertolongan Tuhan. Itu pun yang akan membuat kita mengalami Tuhan selalu menolong membela kita. Ketika kita selalu mengutamakan dan memprioritaskan dia dalam segala hal dalam hidup ini. Saya pernah katakan seorang kohengki, dia harus tanda tangan untuk pekerjaan. Dia tanda tangan ada 200 juta yang dia peroleh. Tapi karena dia pelayanan di Albo, dia tinggalkan itu, saudara. Oh, luar biasa. Jadi berkati Tuhan luar biasa. Saya masih ingat dia saksikan seperti itu. Ya. Dia nggak punya rumah, cuman kontrak. Dia rela, saudara, bangun rumah pastori dan bangun gereja. Bukan main. Skala prioritas yang dia pergunakan untuk mengutamakan Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan balas dia luar biasa. Orang-orang yang berani untuk memprioritaskan Tuhan, mereka tidak pernah kekurangan apapun. Dan yang ketiga, kenapa orang berteriak kekurangan? Karena mereka tidak terlalu berani untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mereka tidak terlalu berani untuk tertantang memberkati pekerjaan Tuhan. Tapi puji Tuhan, kalau limpah jemaat di tempat ini, saya sangat mengapresiasi, terlalu cinta untuk berkorban. Ini salah satu kenapa kita tidak berkekurangan, saudara. Karena Alkitab katakan 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit dia akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak dia akan menuai banyak. Orang yang tidak menabur dapat apa? Tidak dapat apa-apa, saudara. Orang yang menabur dapat, orang yang tidak menabur tidak dapat. Orang yang terlalu pelit, terlalu kikir, terlalu perhitungan dengan Tuhan, dia akan terus berkekurangan. Ya. Itu sudah alkitabiah, saudara. Mau memberi untuk Tuhan terlalu perhitungan. Kalau kita perhitungan, kita tidak pernah akan memberi. Serius. Kalau kita perhitungan, kita akan pikirkan, waduh besok, lusa, minggu depan akan apa. Ya, kita akan sampai pada tahap di mana kita akan pilih kita dulu, saya dulu, baru Tuhan. Giliran waktu untuk Tuhan kita memberi, tidak ada. Kekuranganlah kita. Orang yang tidak berani memberi, orang yang tidak berani berkorban bagi pekerjaan Tuhan, orang yang terlalu pelit untuk menabur, tidak pernah akan menuai. Ya. Orang yang tidak pernah menabur, saat masa menuai, yang lain menuai, yang lain menuai, lain berkelimpahan. Yang tidak menabur, tidak menuai, dan pasti berkekurangan. Maka dari itu, seperti yang saudara sudah lakukan, lakukan pun itu. Karena saya juga melakukan demikian. Ya. Kita sama-sama menabur di dalam pekerjaan Tuhan. Pastinya kita akan menuai. Pastinya kita tidak akan berkekurangan. Ya saudara, biar yang lain, kita tetap mengingatkan. Kalau mereka tidak menabur, terserah mereka. Yang pasti masanya tiba, kita menuai, kita berkelimpahan, kita punya. Mereka yang tidak pernah menabur tidak akan punya apa-apa. Jadi kenapa berkekurangan? Karena terlalu pelit, tidak mau menabur. Dan kenapa masih ada teriak kekurangan? Karena mereka tidak dengar-dengaran. Eden adalah tempat yang ditempatkan Tuhan untuk Adam dan Hawa. Eden sendiri memiliki pengertian kesenangan. Tetapi ketika Tuhan bilang jangan makan buah yang ada di tengah taman ini, mereka makan. Itu
membuktikan mereka tidak dengar-dengaran. Ketika mereka tidak dengar-dengaran, Tuhan keluarkan mereka dari Eden yang adalah kesenangan. Keluar dari Eden berarti Tuhan jauhkan dari kesenangan, Tuhan jauhkan dari kelimpahan, yang ada kekurangan. Kenapa kekurangan? Karena mereka tidak dengar-dengaran. Ya. Kalau kita mau dengar-dengaran, kalau Adam dan Hawa dengar-dengaran, saya yakin mereka tetap ada di kesenangan, tetap ada di Eden, dan tetap ada kelimpahan makanan di sana. Tetapi karena tidak dengar-dengaran, mereka dikeluarkan oleh Tuhan dari kesenangan, dari kelimpahan, yang ada adalah kekurangan. Malam ini pun, sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau bilang, kita mau taat saja. Ketika Tuhan berbicara di hatimu, ketika Tuhan mengilhamkan sesuatu kepadamu, taat saja. Saya yakin rencana Tuhan adalah terbaik bagi kita. Rencanamu sebaik-baiknya rencanamu, tetap rencana Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita. Taat saja. Saya yakin Tuhan tidak akan merancangkan, menyuruh kita taat, lantas kita berada dalam kekurangan. Tidak mungkin. Itu mustahil. Kalau Tuhan izinkan seperti itu, berarti engkau sementara diuji oleh Tuhan. Amen. Lihat Ayub, Tuhan berkati 2 kali lipat. Kalau Tuhan izinkan seperti itu, ketika engkau tidak kompromi dengan dosa, ketika engkau selalu memprioritaskan Tuhan, ketika engkau dengar-dengaran kepada Tuhan, ketika engkau taat berkorban, taat memberi bagi pekerjaan Tuhan, engkau sudah taat kepada Tuhan, engkau sudah dengar-dengaran kepada Tuhan, engkau kekurangan, berarti Tuhan sementara menguji engkau. Kalau engkau tembus ujian itu, maka ada 2 kali lipat yang Tuhan siapkan bagimu. Itu yang sederhana yang kita pahami dulu, saudara. Saya sudah tahu, saya sudah lakukan itu, Pak Pendeta. Berarti ketika kita kekurangan, Tuhan izinkan kita untuk mengalami sesuatu yang lebih besar lagi, sesuatu yang lebih baik lagi, sesuatu yang pastinya akan membuat engkau tidak mampu lagi berkata terima kasih hanya dengan haru dan air mata, dan mengatakan nggak tahu lagi mau mengucapkan, mengkalimatkan seperti apa. Yang pasti syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Seperti kemarin, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ketika saya merasakan, waduh ada kekuatan, saya merasakan perut ini udah mulai tidak sakit, saya merasakan saya mulai bernafas dengan normal, saya cuma bisa menangis, mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah ungkapan yang tidak bisa terkatakan dan Tuhan lihat. Tulus saya sampaikan kepada Tuhan. Seperti itulah ketika Tuhan menyatakan pertolongan kepada kita di saat kita merasa ada kekurangan yang Tuhan izinkan. Bukan kekurangan karena tidak taat, bukan kekurangan karena tidak prioritaskan Tuhan, bukan karena kekurangan dialami karena kita kompromi dengan dosa, bukan kekurangan karena tidak mau beri bagi pekerjaan Tuhan, tapi kekurangan yang Tuhan izinkan adalah batu loncatan bagi kita untuk mengalami hal yang lebih besar, lebih baik dari apa yang kita pernah alami. Yang percaya katakan amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu Maha Besar Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menghentarkan kami kepada rumput yang hijau, yang selalu menghentarkan kami kepada air yang tenang. Engkau menyiapkan makanan di hadapan musuh-musuh kami. Engkau Tuhan Yesus menyiapkan kebaikan dan kemurahan untuk mengikuti kami, sehingga kami tidak berkekurangan. Suatu saat kami akan bersaksi, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan. Suatu saat kami akan bersaksi, dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Aku tidak pernah melihat anak-anaknya, orang-orang benar, orang-orang yang melakukan firman, hidupnya terlantar,
hidupnya berkekurangan, tetapi sebaliknya mereka memberi pinjam. Mereka punya karena Tuhan yang selalu menolong mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpuji dan terpujalah Engkau. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami rindu menyenangkan hatimu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku menyembah